Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Farzana Antoni dengan NIM 21109530222. Lalu saya sendiri Irsyad Agifari dengan NIM 2210951003. Saya Francisco Asisi Andika Darmawan dengan NIM 2210951014. Baik, jadi kami akan menjelaskan tentang materi robotika modul 3 yaitu pengenalan dan simulasi ROS. Oke, baik. Jadi ROS adalah kerangka perangkat lunak robotika sumber terbuka atau open source yang gratis yang digunakan dalam aplikasi robot komersial dan robot penelitian. Jadi kerangka kerja ROS itu mencakup antarmuka pengiriman pesan antar proses, fitur seperti operasi OS, lalu dukungan bahasa pemrograman tingkat tinggi, ketersediaan library pihak ketiga, algoritma yang sudah langsung siap pakai, kemudahan dalam pembuatan prototip prototipe robot, lalu dukungan dari ekosistem dan juga alat dan simulator yang luas pada ROS. Nah, lalu ada arsitektur dan konsep ROS. Pada dasarnya, ROS adalah kerangka kerja untuk berkomunikasi antara dua program dan proses. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, itu ada pembacaan dari sensor yang diproses oleh computing unit, lalu akan mengendalikan atau memberi pesan kepada aktuator. Nah, ini diagram cara kerja OS, cara kerja ROS, itu ada node 1 dan node 2 di sini. Dan itu saling berkomunikasi dengan service message data dan topik message data yang akan dikendalikan oleh ROS master. Oke. Nah, selanjutnya ada konsep komputasi ROS. Yang pertama, istilah-istilah penting pada ROS. Pertama, ada node ROS, master ROS, server parameter ROS, ROS topic, eh, ROS message, dan ROS service. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori dasar robot. Bisa di ke bawah. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis join pada robot. Yang pertama itu adalah revolute. Revolute sendiri merupakan gerak rotasi pada join yang memiliki minimal dan maksimal sudut rotasi. Lalu itu adalah continuous. Continuous merupakan gerak rotasi, namun berbeda dengan revolute. Continuous sendiri dia tidak memiliki batas sudut rotasi sehingga bisa berputar secara kontinu. Lalu adalah gerakan prismatik. Gerakan prismatik sendiri merupakan pergerakan join secara linear dengan memiliki batas posisi. Selanjutnya yaitu fixed. Fixed sendiri merupakan join yang memiliki posisi tetap dan tidak dapat berubah terhadap parent link. Struktur dari robot yaitu link dan join dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini terdapat yaitu adalah link parent, link child. Antara link parent dan link child itu terdapat join. Join ini bisa terdiri dari 4 tipe join tadi yaitu dari uh, continuous, revolute, prismatic maupun fixed. Lanjut dah. Lalu kita akan memasuki URDF. URDF sendiri merupakan singkatan dari Unified Robot Description Format. URDF merupakan format dalam perencanaan robot yang digunakan dalam ROS. Biasanya URDF dideklarasikan dalam bentuk XML. Selanjutnya, teori mengenai tag link maupun tag join akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh teman saya, itu Franciscus Asisi Andika. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya itu taglink. Taglink sendiri berfungsi dalam perancangan robot, terutama dalam link. Taglink sendiri memiliki beberapa properti. Yang pertama yaitu visual. Visual sendiri yaitu berperan dalam penampilan dalam pemodelan.
di mana itu mencakup geometri, origin, dan juga material. Kemudian yang kedua itu ada collision, merupakan bagian dari fisik collision calculation, yaitu mencakup geometri dan origin yang berupa bentuk dan offset dari geometri yang sama seperti visual sebelumnya. Yang ketiga ada inersial. Inersial sendiri merupakan penerapan dari konsep fisika, dapat berupa massa, titik tengah massa, dan juga inersia itu sendiri. Selanjutnya itu tag join. Tag join sendiri merupakan representasi pergerakan join terhadap link. Tag join memiliki beberapa properties juga. Yang pertama itu ada name, yaitu nama join. Ada type, merupakan jenisnya. Ada parent and child link, yang mempresentasikan hubungan antar link. Kemudian ada origin, yaitu hubungan keterkaitan antara dua link. Kemudian ada koordinat, dan terakhir yaitu limit. Limit sendiri terbagi menjadi upper dan lower. Kemudian ada velocity, batas kecepatan, dan juga effort. Mungkin sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Berikut merupakan video percobaan dari praktikum modul 3. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang percobaan 1 pada praktikum robotika, yaitu pengenalan dan simulasi ROS. Pertama kita mencoba itu untuk turtle sim. Turtle sim ini kita mensimulasikan gerak pada kura-kura di ROS. Nah, pertama kita untuk masuk ke ROS corner dulu. Kita lihat ini masuk ke ROS corner. Itu untuk menjalankan master ROS master. Nah, lalu kita masuk ke turtle sim-nya. Jadi di turtle sim-nya itu kita panggil turtle sim underscore node. Nantinya itu akan muncul kura-kura, yang mana itu nantinya bisa kita kendalikan itu untuk arah geraknya secara bebas. Nah, lalu kita juga bisa lihat di sini berbagai macam topik listnya pada ROS, lalu service listnya juga. Nah, jadi pada percobaan ini kita mensimulasikan bagaimana kura-kura bergerak dengan kontrol dari input dari user. Lalu kita buka lagi terminal baru dengan ketik topik. Jadi saya lalu topik. Nah, di sini kita bisa kita lihat, di sini kita bisa mengendalikan arah gerak kura-kuranya. Itu untuk maju mundur itu menggunakan pan atas bawah, dan untuk belok kanan kirinya dari kura-kura itu menggunakan arah kanan kiri. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan turtle sim untuk membuat persegi. Pertama kali kita akan menjalankan ROS core-nya. Setelah ROS core terjalankan, maka kita akan memanggil kura-kura tadi dengan restoran turtle sim node. Lalu setelah kura-kura tampil, maka kita akan memanggil package untuk membuat persegi. Seperti kita lihat bahwa kura-kura membentuk persegi pada displaynya. Lalu kita akan melihat untuk ROS surface list, di mana untuk list dari service pada ROS dapat kita tampilkan seperti pada terminal depan. Lalu kita akan mereset kura-kura tadi dari kotak menjadi berhenti. Dilihat bahwa kura-kuranya akan mereset, tidak akan berputar persegi lagi. Percobaan 2, membuat bentuk robot di RDF. Yang pertama kita akan
Baiklah, pertama kita akan memasuki folder KikinWS, start lalu RF tutorial. Lalu kita akan membuka file di terminal. Lalu setelah dibuka, kita akan membuka VS Code. Lalu setelah VS Code dibuka, lalu kita akan membuat sebuah file WRDF yang berisi tag link dari sebuah bentuk yang kita inginkan. Di sini saya sudah membuatnya dengan base link, dengan link 0,6 dan radius 0,2. Setelah kita save, lalu kita akan menjalankan file yang kita buat tadi. Ada nggak bisa coba Lalu dapat kita lihat bahwa setelah kita jalankan di RVS membentuk sebuah silinder. Baiklah, segitu dulu penjelasannya. Saya akan menjelaskan percobaan mengenai membuat beberapa bentuk. Yang pertama kita akan membuka VS Code di file WRDF tutorial. Terus setelah masuk VS Code, saya akan membuat kode pada file berbentuk coba 2 tutorial. Di sini terdiri dari right leg dan base link. Di mana ini terdapat parent link dan child link. Yaitu base linknya ada parent link dan child link adalah right leg. Dan tipenya adalah fixed, di mana child link akan mengikuti parent link. Lalu setelah di save, maka kita akan menjalankan URF tersebut. Apabila sudah seperti ini, maka kita bisa Kenapa kita lihat bahwa terdapat dua bentuk di sini. kita ketik Dapat kita lihat bahwa terdapat parent link, itu base link, dan child link berupa right leg. Baiklah, segitu dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan percobaan 3 yang mengenai mengatur origin dari bentuk yang kita buat di WRDF. Pertama, kita akan membuka file dari tutorial dan buka itu di terminal. Lalu setelah buka di terminal, kita akan membuka kode sehingga membuat VS Code. Lalu pada folder WRDF kita akan membuat file percobaan 3. Setelah buat percobaan 3, kita akan membuat sebuah base link dan juga child linknya berupa right leg-nya. Dengan originnya kita mengatur. Setelah kita membuat file WRDF-nya, lalu kita jalankan ke WRDF lagi. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa kita mengatur XYZ dari bentuk yang kita buat. Baiklah, segitu dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan percobaan 4 pembuatan ARM robot. Di mana langkah pertama kita mengakses directory, di mana kita mencari Catkin ES, kemudian masuk ke src, mobil manipulator body, kemudian ke WRDV. Kemudian kita klik di sini, kita open terminal, kita masukkan kode berikut, kemudian kita enter. Maka akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. Nah, sini kita lihat ada join dan dapat kita atur pergerakannya di sini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.